Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewinta Mutiara, NPM 5021226. Saya berasal dari kelas F, mata kuliah Telaah Kurikulum, dan dosen pengampu Tio Gustri Satria. Adapun materi yang saya sampaikan pada saat ini yaitu tentang Telaah Kurikulum. Marilah teman-teman kita simak dengan baik. Baiklah teman-teman, kita akan membahas tentang telaah kurikulum. Yang pertama yaitu pengertian kurikulum. Dalam arti sempit atau sederhana, kurikulum dianggap sebagai sejumlah mata pembelajaran yang harus ditempuh oleh seorang siswa dari awal sekolah sampai akhir sekolah untuk memperoleh sebuah ijazah. Sedangkan dalam arti luas, kurikulum mencakup sebuah pengalaman belajar yang dialami siswa dalam mempengaruhi perkembangan pribadinya. Kemudian, menurut ahli Hana Nana Sudjatna tahun 2005, kurikulum merupakan niat dan harapan yang dituangkan dalam bentuk rencana maupun program pendidikan yang akan dilaksanakan oleh para pendidik di sekolah. Kemudian, kurikulum sebagai niat dan rencana, sedangkan pelaksanaannya adalah proses belajar mengajar. Yang terlibat yaitu proses pendidik dan peserta didik. Kemudian, prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama, prinsip relevansi. Yang kedua, prinsip fleksibilitas. Dan yang ketiga, prinsip kontinuitas. Yang keempat, prinsip efisiensi. Yang kelima, prinsip efektivitas. Yang terakhir, prinsip integritas. Kemudian, adapun fungsi kurikulum. Yang pertama, fungsi penyesuaian. Yang kedua, fungsi integritas. Yang ketiga, fungsi diferensiasi. Yang keempat, fungsi persiapan. Yang kelima, fungsi pemilihan. Dan yang terakhir, fungsi diagnostik. Selanjutnya, dasar dan tujuan kurikulum. Kurikulum pada dasarnya merupakan suatu sistem, yang artinya kurikulum tersebut merupakan suatu kesatuan atau totalitas yang terdiri dari beberapa komponen, diantaranya komponen satu dengan komponen lainnya, yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi dalam rangkaian mencapai tujuan. Komponen-komponen kurikulum tersebut yaitu tujuan, isi atau materi, strategi pembelajaran, dan evaluasi. Kemudian, tujuan kurikulum yaitu sebagai alat pendidikan untuk menghasilkan siswa yang berintegritas. Kurikulum juga membuat siswa mengerti sistem pendidikan yang diterapkan sehingga siswa dapat memutuskan pendidikan yang ia inginkan di jenjang selanjutnya. Oke, yang terakhir ada relevansi dengan standar nasional pendidikan. Pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP yang beragam mengacu pada standar nasional pendidikan untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan nasional. Kemudian, standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses kompetensi lulusan, tenaga pendidik, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan. 2 dari ke-8 standar nasional ini biasanya disebut dengan standar isi atau SI, dan standar kompetensi lulusan biasanya disebut dengan SKL, merupakan acuan utama bagi suatu pendidikan dalam mengembangkan kurikulum. Baiklah teman-teman, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali ya.